Halo semuanya, kali ini saya lagi bersama seorang yang akan saya interview, yaitu saya bersama siapa nih sekarang? Iya, perkenalkan semuanya, nama saya Valerie dan saya di sini sebagai fresh graduate. Oke, kakaknya berkenan nggak kalau misalnya saya mau nanya-nanyain masalah apa ya, aplikasi atau sebuah website donasi? Boleh, saya berkenan. Oke. Monggo aja. Kakaknya tahu nggak kalau misalnya ini aplikasi atau website donasi yang kayak kitabisa.com kayak gitu pernah make atau pernah mendonasikan ke aplikasi seperti itu atau tidak? Dulu sih kalau aku itu pernah nyoba pakai aplikasi Kitabisa buat ngelakuin donasi kayak gitu. Untuk donasinya itu donasi apa ya kayaknya? Biasanya berupa uang sih kalau aku ya, Berupa kayak uang. di ringkas gitu, lebih simpel. Gitu. Terus apa yang kakak pertama kali lihat ketika mendonasikan atau ketika melihat interface dari aplikasi itu sendiri? Aplikasinya ya. Iya. Oke, kalau untuk interface aplikasinya sih sejauh ini ya oke-oke aja ya. Maksud dalam arti user itu apa ya, untuk pertama kali mereka menggunakan, mereka tuh seharusnya sudah cukup paham lah ya dengan alur-alurnya, gimana proses alur donasinya dan lain-lain kayak gitu. Oke, terus habis itu apa sih yang ada di pikiran kakak pada saat proses mendonasi atau dapat donasi dari seseorang, ataukah pernah dapat donasi dari seseorang kayak gitu, atau malah justru kakaknya sendiri yang mendonasikan sebagian hartanya kakak kepada orang-orang yang tidak mampu kayak gitu? Pertama-tama kalau aku di sini ya, selama ini aku selalu menjadi donaturnya. Jadi aku yang memberi sumbangan, biasanya berupa uang ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau untuk nerima sendiri sih saya nggak pernah ya, nggak pernah gitu. Oke. Terus habis itu pernah nggak sih kakak ini mendengar cara alternatif lain untuk berdonasi? Contohnya kayak misalnya berdonasi secara offline, secara langsung. Terus habis itu atau langsung memberi donasi kayak misalnya kita ngumpulin dulu nih, kayak dikumpulin ke sebuah apa ya, ke sebuah yayasan dulu, terus habis itu baru didonasikan. Apakah kakak pernah mendengar cara alternatif itu? Sejauh ini cara alternatif yang pernah tak dengar itu ya kurang lebih seperti kamu sudah katakan ya Ros, antara metode online atau offline. Kalau online ya melalui aplikasi-aplikasi charity kayak gitu, contohnya kayak kitabisa.com kayak gitu. Kalau untuk offline sendiri sih aku pernah dengar kalau nggak salah di WM ini ya, di kampus ini contohnya ada semacam donation box itu. Kalau itu kan untuk donasi baju-baju lama yang sudah nggak kita pakai lagi kayak gitu. Terus biasanya kalau di sekolahku mungkin masih ada ya sekarang. Aku juga dengar mereka sekarang buka semacam program ya kurang lebih mirip ada kayak box donasinya gitu. Kita mau donasiin buku, baju, atau misalnya mainan-mainan lama, itu bisa banget di situ untuk offline. Gitu. Terus apakah kakak itu pernah mendengar berita mengenai donasi akhir-akhir ini dan bagaimana itu mempengaruhi keputusan kakak? Contohnya aja kayak kemarin kan, kayak kasusnya kakak tahu sendiri kan, kasusnya yang Agus Salim yang matanya kena itu, yang kena air keras ya, nah itu. Apakah kalau misalnya kakak donasi di situ itu kakak bisa berpengaruh nggak ke donasi yang lain? Secara kan itu donasinya digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu kayak gitu kan, sama si Agus Salimnya itu sendiri. Oh, maksudnya selama kita donasi ini apakah uang donasi itu, barang-barang donasi itu bakal dipertanggungjawabkan gitu ya, Kak? Betul. Aku sih banyak apa ya, dengar berita yang berumor gitu ya. Kalau kadang-kadang ada beberapa situs donasi atau bahkan yang buka donasi itu sendiri itu apa ya, uangnya disalahgunakan gitu. Nah, aku banyak kali dengar kayak gitu sih, rumor-rumor berita kayak gitu. Tapi kan sekali lagi kita di sini sebagai donatur, kita apa ya, kita punya limited information terhadap hal-hal itu. Kayak mungkin
di depan mata kita sebagai donatur tuh kelihatannya bagus-bagus aja tujuannya, katanya mereka akan menyumbangkan kepada bisa panti asuhan atau korban bencana dan lain-lain seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu di belakangnya apakah benar-benar itu yang terjadi atau malah digunakan untuk hal-hal lainnya gitu, di luar yang dijanjikan. Berarti Itu kakak banyak itu sekali. kayak memberi secara ikhlas kayak gitu ya. Entah itu uangnya digunakan untuk apa, digunakan untuk ini itu, berarti kakaknya memberi secara ikhlas kayak gitu ya berarti. Kalau sejauh ini saya masih milah-milah ya. Oh iya iya. Milah-milah misalnya kalau apa ya contoh, kalau kasusnya lagi trending misalnya kayak Agus Salim itu, kayak aku sempat pernah donasi itu buat Agus Salim karena kan memang itu kan berita lagi rame dan banyak orang kan yang apa ya berkomentar di IG-nya dia atau di postingan dia gitu kan. Jadi dari sana kan kita bisa lebih apa ya lebih terverifikasi ya, gitu, lebih yakin lah saat kita mau donasi. bijaksana kayak Lebih gitu bijaksana, lebih bijaksana. Tapi kalau untuk hal-hal untuk hal-hal yang nggak jelas gitu ya, misalnya korbannya agak nggak jelas, maksud nggak apa ya nggak transparan lah data atau informasi bahwa donasinya akan dimanakan ya. Mohon maaf, aku sih nggak berani dulu ya. Jadi kayak kakaknya itu lebih ngecek-ngecekin dulu. Iya, supaya Terus kita habis itu berdonasi kayak di apa ya? bijaksana. Iya, kayak memilah dan memilih dulu kayak gitu ya. Terus habis itu ketika kakaknya itu akan mendonasikan atau mendapatkan donasi, tadi kan belum pernah dapat donasi nih. Oke. Apa sih ekspektasi baru agar dapat mengimprove dari aplikasi donasi yang udah ada? Kayak user interface-nya atau kayak sistemnya atau kayak dan yang lain-lainnya gitu kan. Menurut kakak apa sih yang harus diimprove gitu? Kayak Mungkin kalau yang kita bisa tadi dari kakaknya sendiri, menurut kakak apa yang perlu diimprove? Sistemnya atau apanya kayak gitu? mungkin dari aku sendiri terkait dengan trust itu lagi ya dan transparansi itu ya. Mungkin selain kita bisa itu hanya membuka apa ya, semacam box donasi gitu ya, kita bisa nambahkan mungkin ya info-info yang lebih meyakinkan lah para donatur ini supaya mau nyumbang dan apa ya lebih kejelasan gitu, menambahkan kejelasan dan transparansi bahwa uang ini bisa dipertanggungjawabkan. Uang yang saya donasi ini benar-benar akan digunakan sesuai dengan yang terstate, yang tertulis di aplikasi situ. Oke, gitu. Jadi berarti kakaknya itu pengennya itu kayak apa ya sistemnya itu lebih transparan, terus habis itu lebih kayak terbuka lagi, terus dijelasin. Lebih nggak kelihatan bodong iya, gitu ya. kayak gitu ya kak ya. Apa sih suatu hal yang dapat membuat kakaknya itu ingin berdonasi lagi atau mungkin apa ya istilahnya mendorong hatinya kakak itu buat berdonasi lagi lebih gitu. sering gitu ya. Iya. Oke, mungkin terkait dengan yang tadi sempat tak jelasin itu ya. Yang pertama harus lebih transparan gitu. Karena kita sebagai donatur kan juga mikir ya, uang kita itu kalau digunakan untuk hal-hal yang buruk, itu kan meskipun kita nggak tahu tujuan untuk apa, tapi ketika kita sudah tahu tujuannya nanti uangnya akan dimanakan dan kita sudah ngedung donasi, itu kan sama aja bahwa kita itu ikut bersalah gitu loh. Karena kita istilahnya mensupport untuk hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi kalau sampai itu terjadi kan dalam diri kita kan juga merasa agak bersalah gitu kan ya kayak ya kenapa kok aku nggak inspeksi lagi apakah ini donasi beneran atau bodong atau gimana. Nah saya seperti gitu sih. Dan aku pengennya hal itu supaya bisa terminimalisir gitu. Terus apakah ada kayak rasa misalnya rasa apa ya rasa aku nggak pengen donasi lagi nih karena soalnya orang apa ya orang yang dari yayasan atau dari yang pengelola aplikasinya itu kakaknya itu kayak merasa dibohongi gitu, jadi uangnya itu nggak tersampaikan dengan baik. Itu apakah ada rasa kayak aku nggak mau donasi lagi ataukah ada? Mungkin kok terkait aplikasinya gini ya, mungkin yang paling terkenal sekarang kan tuh contohnya kitabisa.com itu ya, karena kan mereka sudah lama dibangun dan sudah berhasil membangun branding yang kuat. Jadi di mata-mata orang, masyarakat awam juga itu kan bakal kalau mereka kepikiran tentang aku mau donasi, pasti tujuan utama tempat mereka mau donasi kalau aplikasi itu ke kitabisa.com kayak gitu. Jadi kalau untuk aplikasi-aplikasi lainnya yang mulai sekarang mau berkembang jadi startup dan lain-lain itu mereka bisa fokus ke
brandingnya juga gitu. Gimana cara mereka mensosialisasikan bahwa oh aplikasiku ini beneran aman kok, beneran sudah di-trusted oleh banyak orang atau influencer yang terpercaya, gitu kayak gitu. Dan benar-benar harus bisa membuktikannya, itu kan yang jelas terutama. Terus apakah ada sih kayak masalah-masalah lain yang terkait dengan donasi mendonasi ini yang seperti kayak sistemnya error, terus habis gitu kayak ya apa ya, pokoknya yang selain dari saya tanyakan tadi, apakah ada masalah menurut kakaknya? Masalah ya. Iya. Kalau sejauh ini dari apa yang saya rasakan sih itu sih yang paling kerasa ya. Yang paling kerasa itu ya. Bangsa tadi doa masalah transparansi dan unsur trusted-nya gitu ya, apakah situs ini terpercaya atau enggak. Tapi kalau untuk sistem errornya, contohnya mungkin sempat beberapa kali error gitu ya, karena kan yang menggunakan aplikasi itu kan seluruh Indonesia ya bisa dibilang ya, dan dana yang disumbangkan setiap harinya yang mengalir setiap hari itu kan dalam jumlah gede ya. Mungkin itu salah satu yang mengakibatkan aplikasinya bisa error. Oke lah, mungkin itu bisa diperbaiki ya. Sejauh ini itu dulu sih kayak dari aku. Jadi kayak trustednya lebih ditingkatkan. Terus itu kayak transparansinya lebih diperjelas kayak gitu ya Kak. Betul. Oke. Kalau dari kakaknya sendiri, menurut kakaknya 1 dari 10 berapa sih nilai dari website atau aplikasi kitabisa.com? 8 deh, 8 dari 10. Karena tadi masalah itu ya, karena itu menurutku masalah cukup krusial ya, dan bakal sangat berguna kalau bisa di aplikasi itu ada semacam fitur atau gimana caranya dalam aplikasi itu menjaga atau mengatur unsur keamanan itu, tidak fiktifnya. Baik, terima kasih ya Kak ya. Semoga harinya enjoy banget. Terima kasih. Terima kasih juga.